Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, marilah kita bersyukur pada Allah SWT yang telah memberikan kita rezeki yang begitu banyak sehingga kita masih bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Selamat datang dan selamat malam kepada yang terhormat Ibu Nela Widyastuti, Sarjana Sosial dan Master Ilmu Komunikasi sebagai pembimbing, dan kami juga ucapkan selamat datang dan selamat malam kepada Bapak Ridwan Nurdiansyah dan Bapak Aditya Pratama sebagaimana di sini menjadi sebagai narasumber, dan selamat malam dan selamat datang juga kepada Bapak Mega Nur Rahman sebagai moderator yang sekaligus akan memimpin acara pada malam hari ini. Pada malam ini kita akan membahas kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh sebagian orang atau lebih tepatnya oleh artis-artis papan atas untuk kegiatan mereka, sekaligus menambah wawasan mereka dan mungkin untuk mengisi dompet mereka juga. Untuk mengefisienkan waktu, kepada Bapak Mega saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada MC dan langsung saja acara selanjutnya adalah acara yang inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya akan ada sesi tanya jawab setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Namun sebelum saya ingin menyapa kepada para narasumber kita dan peserta terlebih dahulu. Yang kita banggakan narasumber Aditya Pratama, dan yang kedua yang kami banggakan juga narasumber Ridwan Nurdiansyah. Selamat malam dan salam sejahtera saudara-saudara yang kami hormati. Sebagaimana tercantum pada pengumuman seminar pada kesempatan hari ini, akan membahas tentang podcast as a new digital business atau podcast sebagai digital bisnis terbaru. Untuk itu semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya menyampaikan persepsi sebagaimana yang kita harapkan bersama pada seminar internal kali ini. Sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit gambaran terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber tersebut. Pada dasarnya, forum-forum ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti karena banyak sekali informasi yang disampaikan oleh narasumber yang bisa kita dapatkan. Namun, secara umum, penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi tersebut berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, baiklah, sebelum narasumber menyampaikan materi, saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut. Yang pertama, pemateri kami beri waktu untuk menyampaikan materi sekaligus diskusi selama 20 menit. Selama pemateri menyampaikan materi tidak ada interupsi. Yang kedua, setelah dua narasumber menyampaikan materinya, maka akan ada dibuka sesi tanya jawab. Nah, demikianlah peraturan yang akan kita pakai. Selanjutnya, segera kami persilakan kepada narasumber pertama. Untuk kepada yang terhormat Aditya Pratama, kami persilakan. Ya, terima kasih untuk Bapak Mega Nur Rahman. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat senang hari ini mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan mengenai podcast. Jadi dalam waktu 20 menit ke depan saya akan menjelaskan podcast. Jadi di akhir presentasi nanti teman-teman sekalian akan bisa memahami podcast atau mungkin tertarik membuat podcast serta berbagai keunggulan dan manfaat podcast itu sendiri. Mungkin dimulai dengan pertanyaan ya. Di sini ada yang sudah mendengarkan podcast atau mencoba mendengarkan podcast? Mungkin beberapa teman sudah mulai familiar ya dengan podcast karena belakangan ini sudah mulai hits. Awalnya sih saya dulu penggemar radio ya, karena bisa menjadi source atau sumber chart-chart lagu teratas gitu, kayak top 40 gitu. Sekarang sudah mulai tidak dilirik lagi karena banyaknya platform streaming musik gitu seperti Spotify atau Apple Podcast gitu.
Jadi secara perlahan kita mulai bergeser gitu. Dan keluarlah podcast atau audio on demand. Jadi itu oke. Maaf ada tutup kayak dipotong. Uh, Mungkin saat mendengar podcast pertama kali itu muncul di pikiran kalian tuh, kok ini mirip? Saya ya memang betul mirip, tapi beda gitu. Bedanya podcast dengan radio. Podcast kan sebuah rekaman, jadi tidak ada iklan atau tidak ada selingan lagu yang berkepanjangan. Kita bisa pilih mau dengar topik apa saja, jadi nggak usah ngikutin jadwal seperti di radio gitu. Jadi itu artinya on demand tadi. Menurut data industri, radio di Amerika tuh mengalami penurunan karena secara infrastruktur mobil-mobil Amerika tuh sudah tidak ada lagi radio. Jadi mereka tuh memilih untuk dengerin podcast gitu. Mungkin kalau di sini sih masih ya disebutnya jaya lah ya, radio tuh, karena masih banyak orang yang dengerin radio. Jadi apa sih sebenarnya keunggulan podcast dibanding radio atau dengan rekaman audio MP3 atau konten YouTube? Kelebihan utama podcast menurut saya itu jadi dari semua teknologi yang bekerja gitu atau startup yang sukses itu tuh esensinya waktu. Jadi kalau startupnya itu bisa menghemat waktu gitu, itu tuh pasti paling banyak diminati orang gitu. Karena kan ini bentuknya audio, jadi bisa dinikmati sambil beraktivitas lain gitu, bisa sambil bekerja, bisa sambil menanam tanaman atau apapun itu gitu. Nah itu malah menjadi kekurangan audio visual gitu atau video, karena harus melihat dengan gambar. Ini kan saya suka belajar hal baru gitu, dan saya percaya sama kekuatan bahasa visual, tapi di beberapa kondisi di mana penggunaan visual gak memungkinkan, nah bahasa audio itu bisa lebih efektif. Dengan kondisi di mana seperti kerjaan saya yang mengharuskan melihat monitor terus-terusan, saya senang kalau bisa tetap dapat ilmu baru tanpa harus melihat sesuatu gitu, dan tetap bisa melakukan kegiatan lain. Gitu. Terus keunggulan lain sih mungkin podcast tuh banyak pilihannya yang bisa didengar gitu. Ada ratusan kategori atau puluhan atau ribuan podcast mungkin yang sesuai dengan minat dan hobi. Contohnya kayak ada podcast untuk coaching bagaimana lari yang benar gitu. Jadi si trainer ini tuh maksudnya dia ngasih saran gitu, cara lari yang benar tuh gimana gitu. Misalnya 100 meter harus speednya segini, terus 100 meter selanjutnya speednya segini gitu-gitu. Itu sangat bermanfaat sekali gitu. Ya mungkin teman-teman mungkin tertarik ya untuk membuat podcast sendiri. Jadi ya bisa sekali gitu. Jadi ke SoundCloud atau Anchor, dua platform ini memiliki fitur untuk kreator, jadi langsung upload rekaman audio kita. Kalau di Spotify cara paling mudah tuh pakai Anchor. Anchor tuh kayak agregator gitu. Jadi ya kita ngupload ke Anchor. Nah Anchor tuh nyediain kayak mendistribusikan ke Spotify, Apple Podcast, dan Google Podcast. Mungkin itulah beberapa informasi mengenai apa itu podcast dan bagaimana cara membuat podcast. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ridwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya rekan-rekan yang sudah hadir. Terima kasih atas acara kesempatan hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana materi podcast yang tadi sudah disampaikan oleh perwakilan Bapak Aditya Pratama. Dengan cara podcast tersebut, oke, benar kata tadi Bapak Adit, bahwa podcast ini bisa diakses di media manapun saja, yang seperti contohnya Anchor, dan bagai macam pun bisa di mana diaksesnya gitu. Terus di sini saya akan menjelaskan bahwa ada 4 saluran untuk media podcast yang menguntungkan dalam strategi bisnis, yaitu dalam satu saluran ini ada beberapa 4 bagian saluran yang ingin saya sampaikan. Untuk dengan kategorinya yaitu seperti contohnya saluran untuk para software developer. Nah, ini saluran untuk software developer yang diartikannya Gian Robot Smashing into Other Gian Robot. Di sini diselenggarakan oleh Safe CEO Mainboard, terus Said Fatal Gian Robot Smarting into Out Gian Robot adalah podcast yang mengali berbagai aspek perkembangan dalam hal yang menyangkut perangkat lunak. Jadi contohnya seperti podcast dalam hal contoh kayak seperti apa ya, maksudnya media dengan medianya seperti media radio gitu kalau misalkan perangkat lunak. Dan dunia teknologi tersebut berubah, dengan demikian semua pengusaha harus berusaha untuk terus menginovasi diri dan mengikuti tren terbaru. Nah, di sini ada peluang strategi dari pengusaha lainnya ataupun contoh untuk influencer yang dimana bisa menguntungkan gitu kan dari segi podcast media para software developer. Terus yang kedua kita bisa dapat mengakses pada saluran pemikiran independen. Nah, ini pemikiran independen adalah diartikan indie hacker. Indie hacker ini adalah podcast yang menampilkan wawancara dengan para pendiri bisnis yang sudah sukses sebelumnya, sepertinya contoh kayak Sandiaga Uno, terus contoh kayak misalkan kayak influencer lainnya yang sudah merambah luas di sana, yang di luar sana, yang sangat cukup banyak berpengalamannya. Podcast tersebut telah mewawancari orang-orang seperti Nathan Berry dan Cooper Kid. Nah, contoh seperti itu. Ini hacker ini hanyalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang menghasilkan uang dari perusahaan sendirinya. Apakah Anda sedang mencari jalan menuju kebebasan finansial? Jika iya, maka Anda akan menyukai saluran podcast ini. Anda akan mendengarnya. Nah, ini cocok untuk podcast pemikiran independen itu. Jadi contohnya bila kita ingin podcast sendiri untuk bisa share kepada orang lain, untuk sepertinya contoh memotivasi bahwa kita pun punya kegiatan untuk seperti contohnya kayak rekaman radio yang bermanfaat buat yang lain, termotivasi. Nah, ini cocok di saluran pemikiran independen, namanya indie hacker. Nah, terus peluang yang ketiga yaitu untuk para pemikir kreatif. Nah, ini biasanya para pemikir kreatif itu contohnya pemuda yang ingin di media kreatif. Contohnya Tech Talk Daily. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, Tech Daily ini menampilkan beberapa pemikiran maju. Yang pertama, keduanya yang kreatif, terus inovasi di bidang industri. Nah, ini pemuda yang sekarang biasanya kalau misalkan disebutnya generasi milenial sudah memakai pemikiran para TED Talk Daily ini. Entah ada ingin belajar tentang mesin maupun bisnis perikanan, kehidupan rahasia, keranjang raksasa, ataupun bagaimana permainan video dapat membantu membangun kota yang lebih baik. Peran TED Daily ini akan memberikan konten-konten yang merangsang pemikiran kreatif Anda, membuat pendengarnya berpikir tentang masalah dalam sudut pandang berbeda. Dan dengan contoh, kreativitas dan inovasi bisa mengubah strategi
Anda dalam melakukan bisnis yang tentu akan membawa pada kesuksesan di diri Anda. Jika Anda merasa sedang tidak terinspirasi, akhir-akhir ini Teks Daily dapat membantu Anda menstimulus cara berpikir yang proses belajar hal yang tidak akan diketahui sebelumnya. Karena di pemikiran teks kreatif ini, Teks Daily ini, biasanya orang-orang ingin termotivasi menjadi maju ataupun ingin mengembalikan semangat semangat di diri sendiri supaya bagaimana sih bisa memajukan diri kita untuk menjadi lebih kreatif, lebih baik lagi dan bermanfaat untuk kedepannya. Dan ini contohnya untuk saluran yang biasa diakses oleh para pemuda-pemuda milenial. Yang keempat yaitu untuk para pemimpin masa depan. Saluran ini menguntungkan untuk pemimpin masa depan jika kita menjadi seorang pemimpin. Nah, untuk podcast yang nomor poin 4 ini lebih cocok, itu namanya HBR Idealcast. HBR Idealcast, sampai sekarang HBR Idealcast dari Harper's Business Review telah mencapai hampir 600 episode. Coba aja searching di media seperti contohnya Google, ada HBR Idealcast. Itu bermanfaat untuk untuk para pemimpin yang di masa depan yang akan datang. Nah, kemajuan bisnis ini dalam perjalanan harus mencakup topik seperti bagaimana menciptakan kebahagiaan di tempat kerja, bagaimana merespon perubahan iklim, bagaimana mengubah cara kerja bisnis. Podcast ini mengambil wawancara seperti orang-orang yang yang contohnya dari Facebook, penulis dan profesor dan Microsoft, banyak lainnya. Banyak perusahaan di luar sana mencoba membangun produk mereka terus. Podcast adalah platform. Nah, ini podcast adalah platform yang didesain dengan mudah dan menarik. Karena kalau misalkan podcast, menurut saya pun sendiri, lebih bisa enak dicermati oleh, jadi contohnya kalau misalkan kita melihat seperti film misalkan yang sekarang tren, contohnya misalkan kayak drakor ataupun apa, kalau misalkan kitanya tidak mood atau misalkan kitanya tidak minat, jadi seperti istilahnya tidak untuk tidak enak dicermati gitu. Kalau misalkan untuk podcast kan platform yang didesainkan sudah mudah dan menarik pun lebih dikejar gitu oleh para pemuda yang generasi milenial sekarang. Membatasi adanya mengakses informasi melalui artikel. Nah, seperti misalkan kan kalau misalkan zaman dulu tuh banyak majalah, koran, ataupun sumber media cetak lainnya, tetapi dengan mendengarkan podcast, Anda bisa lebih efektif lagi, efisiensi lagi waktunya, lebih banyak lagi ilmunya juga untuk bisa mendengarkan podcast. Banyaklah podcast-podcast yang di luar sana yang sudah trending, seperti yang sekarang banyak ditonton, yaitu dari Kobuzer, terus Helmi Yahya, terus Dr. Tirta, banyak yang lainnya. Itu podcast-podcast yang bermanfaat buat kitanya sendiri, terus tentang ya seperti contoh politik, bisnis, terus tentang keseharian kehidupan, terus banyak juga tentang yang kayak cewek atau wanita, apapun education, di sana banyak pasti. Cara sederhana yang membantu sudah menjadi pemikiran tetap berwawasan, mendengar podcast juga merupakan cara terbaik untuk selalu pengembangan industri melalui media informasi dan digitalis. Nah, ini yang sangat penting, bahwa kita pun ingin sukses di masa muda sekarang tuh harus mengikuti kegiatan seperti contohnya informasi dan digitalis yang sedang tren, karena bahwa media tersebut untuk mempermudah akses kita lebih berkembang, pemikiran kita lebih, mindset kita pun lebih mencakup luas untuk mendengarkan sebuah berita ataupun sebuah motivasi yang cocok, yaitu medianya media podcast. Waktu zaman dulu pun seperti radio pun sebenarnya itu masuk media podcast, tapi dengan keunggulannya sangat kecil dibanding yang sekarang sudah marak 2019, 2018, yang di Indonesia pun trendingnya tuh kurang lebih cuman dalam jangka waktu 1 tahun media podcast tersebut. Dengan cara sederhana ini membantu agar pemikiran sangat
tajam dan berwawasan. Untuk lebih lanjutnya, kita pun lebih ingin mengetahui sebuah media podcast yang dibahas dalam tentunya yaitu kita harus sangat ya kreatif dan ingin membantu orang sebenarnya sumber informasi juga yang bermanfaat. Untuk begitu saya Ridwan Nuriansyah kembalikan lagi kepada moderator. Baik, mangga moderator. Ya, terima kasih Pak Ridwan sama Pak Adit telah menerangkan tentang materi tersebut. Hadirin yang kami hormati, demikianlah kedua materi yang telah dibawakan oleh narasumber Pak Adit Pratama dan Pak Ridwan Nuriansyah. Kedua narasumber tersebut telah menyampaikan materinya dan selanjutnya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah di sini ada yang mau tanya? Aku. Ya, Tidak. silakan Mbak Nida. Persilakan. Mau tanya, idealnya pembuatan podcast waktunya gitu, durasinya tuh yang enak buat kayak singkat padat jelasnya tuh berapa menit gitu atau berapa jam? Oke, mungkin bisa langsung jawab sama saya. Untuk durasi mungkin itu disesuaikan dengan genre. Kalau misalkan genrenya Saya mau nambahin sedikit untuk mengarah podcastnya, Mbak Nida mau kemana dulu, baru kita lebih efektifnya misalkan contohnya kita pun ingin membuat seperti otodidak terhadap sebuah maksudnya keorganisasian atau apa dengan misalkan cara podcast itu kita lebih efisiensin waktu seperti apa gitu. Makanya benar yang kata Adit juga tadi, ya ini gitu, jangan jangan terlalu yang maksudnya mau ngambil arah kemanapun sebenarnya podcast itu bisa. Oke, baik, ada lagi enggak moderator? Ya. Sudah saja pertanyaannya atau ada mau nambah lagi? Saya mau nanya Mas. Oh iya, silakan. Bedanya podcast sama wawancara apa ya Mas? Apakah Pak Oh sudah Mas, perbedaan. Ya, Kang, Perbedaan Kang. podcast Mas. Perbedaan podcast sama wawancara Mas. Oh berarti ini tank Silvana ya? Tank Camila ya? Iya. Halo. Oke. Kita nggak bisa terlalu fokus ke. Gak ada suaranya, Dit. Gak ada suaranya. Pak Adit? Ada suaranya Pak Adit? Ada suaranya Pak? Apa ya suaranya? Gak ada suaranya, Dit. Ada. Oh Pak, ada suaranya Pak? Apa ya suaranya? Boleh dijawab sama Pak Ridwan? Oke, cuma nambahin dulu aja dikit Kang.
Jadi kayak gini, kalau misalkan podcast dengan wawancara perbedaannya seperti isinya. Kalau misalkan podcast isinya tuh seperti medianya, yaitu media yang misal kreativitas, informasinya yang dengan cepat, ataupun kayak contohnya informasi cepat tuh seperti misalkan tanggapan, kayak misalkan kita pun harus bagaimana sih media podcast ini lebih aktualnya gitu kan. Nah, untuk misalkan perbedaan dengan wawancara, seperti contohnya kita pun wawancara podcast yang contohnya podcast interview. Kalau misalkan wawancara podcast interview kan dengan cara istilahnya to the point dengan seseorang gitu. Makanya kan di situ ada poinnya bahwa podcast itu lebih media yang lebih tidak nggak enjoy gitu, lebih enak, humble gitu, karena media podcast itu lebih mencakup mau bikin story, cerita kalian juga bisa gitu. Beda dengan misalkan wawancara yang intinya poinnya wawancara kepribadian ataupun wawancara dengan pekerjaan, yang mau misalkan contoh saya pun sedang mau berwawancara untuk di pekerjaan ini. Nah, itu contohnya misalkan perbedaan dengan wawancara dan podcast. Mungkin kayak gitu, Kang. Lebih lanjutnya ya mungkin bisa lebih ada referensi lain lagi, boleh tambah-tambah gitu. Makasih, Kang. Siap. Ya, sesi tanya sudah berakhir dan waktunya. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa. Boleh tepuk tangannya semuanya? Yeay. Ya, terima kasih. Demikianlah acara diskusi pada seminar internal yang membahas tentang podcast as a new digital business. Sebelum kami tutup, kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua dan kepada rekan-rekan yang sudah menonton. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada audiens atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi kali ini. Acara demi acara dalam diskusi kali ini telah kita lewati. Akhirnya saya Mega Nur Rahman selalu moderator mohon undur diri. Kita bertemu dalam diskusi-diskusi webinar lainnya. Terima kasih. Baik, hadirin yang kami hormati, dengan demikianlah rangkaian acara telah selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ridwan dan Bapak Aditya sebagai narasumber yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, cut.